dari Eropa misalnya dan seterusnya. Girindra Wardana Kediri memang tidak pernah takluk kepada Mojopahit selama ada, ya Mas ya, tidak pernah. Mereka tetap, jadi Kediri itu bagian dari Mojopahit selama ada Mojopahit. Jadi begitu Mojopahit lemah, diserbu, dintekno, kemudian ono gubernur sing jenenge Nyolaiwa, gubernur Mojopahit. Setelah Demak sudah berdiri, mergo Nyolaiwa iki dikongkon rakyat mbangkitnan kembali Mojopahit gak iso-iso, akhirnya dipateni dhewe karo rakyate. Nah, menurut saya tidak pernah ada urusan dengan Islam hancurnya Mojopahit itu. Pernah terjadi salah paham dan bentrok yang membuat anaknya Brawijaya V yang kedua, yang kemudian jadi waktu itu jadi pangapnya Mojopahit, tawur membunuh bapaknya Sunan Kudus, yaitu Sunan Ngudung. Iki kedahsyatan Jawa. Jadi bapaknya Sunan Kudus mati oleh pangapnya Mojopahit, tapi tidak karena perang politik, karena kesalahpahaman. Beberapa saat kemudian Sunan Kalijogo malah mengutus Sunan Kudus dengan 9 orang prajuritnya, membawa pasukan dengan pakaian putih-putih, bendera putih dan kuda putih datang ke Mojopahit untuk memberikan suratnya Sunan Kalijogo kepada Brawijaya V, dan suratnya itu isinya adalah menyatakan bahwa rombongan yang dipimpin Sunan Kudus ini memaafkan terbunuhnya bapaknya Sunan Kudus sendiri dan tidak mempersoalkan, bahkan kemudian mengajak untuk bekerja sama. Dan pada saat itulah mulai banyak orang-orang keraton Mojopahit yang masuk Islam. Sampai akhirnya bojone Brawijaya sing paling ayu, sing diimilbu Islam, terus dipegat karo Brawijaya, terus dirabi karo Sunan Kudus sampai akhir hayatnya. Nah, ini contoh saja. Bener tak gak sih tak omongno lho, gurung mesti lah. Gurung mesti. Wong saiki anake Brawijaya pira iki gurung iso ditentok persise kok. Sing aku urus 117. Anak itu 117. Raden Patah itu kalau tidak salah anak ke-18 apa ke-12 aku lali gitu. Nek pangape iku cacakne Raden Patah itu anak nomor 2. Pangape iku Bedol Negara dari Mojopahit, terus nggawe keraton di Kesultanan di Gelagah Wangi Demak, terus nggawe kerajaan Kesultanan Demak, terus dia juga jadi pangap di Demak, tapi setelah 2 tahun dia pensiun karena sangat menyesali dia telah membunuh bapaknya Sunan Kudus, sehingga akhirnya dia pensiun dini, pergi ke daerah selatan, di daerah Bantul, Yogyakarta. Beliau di sana menyepi dan zuhud, menebut dirinya Panembahan Budo, dan sekarang Anda bisa datang ke makamnya Panembahan Budo. Itu macam-macam ceritanya. Nah, teman-teman sekalian, itu semua kita cari bersama-sama. Tidak usah bengkerengan di sing bener. Ayo golek. Jadi duduk sapa sing bener loh ya, nek urip iku rek. Apa sing bener? Jadi ojo nyalahno wonge. Opone iku bener tagak didoleki bareng-bareng. Nek kon berdoman pada sapa sing bener, situk tok sing iso kok cekel, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek liyane mungkin salah. Nek Kanjeng Nabi gak mungkin salah karena beliau maksum, dijaga secara total oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari Mojopahit itu dimanipulir Belanda, bahkan di depannya dimanipulir ya. Setelah Mojopahit dimanipulir dengan perang Bubat, belakangnya dimanipulir melalui Ken Arok, sehingga kita tidak punya tokoh lagi, kita tidak punya kepercayaan diri lagi sebagai orang Jawa. Dan itu memang cara mereka menjajah kita sampai saiki lho. Kon iki gak duwe presiden sing kon temen-temen yakin nek dhewe bener. Bung Karno dilolokno, Pak Harto dilolokno, Gus Dur dingersulani dipaido, Habibie dinyek, SBY gak jelas, Megawati mbuh ya apa, kan gitu kan. Saiki tambah nemen mbuh iki presiden mbuh duduk. Jadi kita itu tidak pernah punya keyakinan terhadap apapun saja. Aku nggak mempersoalkan apa-apa. Saya sedang mempersoalkan, ayo golek sesuatu sing sak bener-bener sak isa-isane. Tapi bukan berpedoman pada siapa, melainkan berpedoman kepada apa. Sekarang terakhir aku nggak informasi. Seluruh kerajaan tadi, tapi kan Anda tahu kemudian sampai ke Demak, kemudian ke Pajang, kemudian Pangeran Benowo menyepi, kemudian diambil alih oleh Nyabai Loring Pasar, dan itu dari Mojopahit itu mek pang ya, pang cilik duduk wite, dahan pun tidak, dia cuma ranting.
Jangankan dengan Mojopahit, wong dengan Sultan Trenggono dan Mas Karebet saja dia wis apa namanya, priayi yang agak jauh dari pohon. Nah, dia yang kemudian memimpin Jawa yang terakhir, meskipun konstitusinya sudah beralih dari Hindu Buddha menjadi Mataram Islam. Nah, singkat kata Mataram Islam itu kemudian dari Senopati sampai Sultan Agung sampai Amangkurat, terus sampai akhirnya perjanjian Giyanti sampai jadi Keraton Pakubuanan dan Hamengkubuanan, kemudian Mangkunegaran dan Paku Alaman. Ya gitu ya. Terakhir teman-teman sekalian, keraton-keraton Islam Jawa ini pun dihancurkan karena di dunia ini semuanya sepakat, menurut ya, sampai ke Sultan Hamengkubuwono ke-10 setahun yang lalu beliau membuat Sabda Raja. Pokoknya itu suatu inisiatif dan tindakan yang menghilangkan dimensi Islam dari paugeran keraton. Jadi Sabda Raja itu pokoknya mengganti Hamengkubuwono menjadi Hamengkubawono, sehingga dia bukan lagi terusnya yang kemarin. Nomor 2, menghilangkan apa namanya, Sayyidin Panotogomone hilang, ya, Khalifatullah ing bumi Mataram hilang. Jadi pokoknya ada deislamisasi. Dan keraton Jogja sekarang itu 90% tidak lagi ada di tangan orang Islam. Nah, untuk membiayai Sabda Raja ini ada uang yang dikirimkan ke sana sebanyak 21 juta US dollar. Saya tidak akan menyebut siapa yang mengirimkan, tetapi sing nggawa duit iki kaget loh, iki duit digawe ini ta. Akhirnya golek kanca-kanca di Jogja lapor dan bahwa ternyata ini begini. Nah, dia yang bawa duit itu kan memberi tanda bahwa dia sudah bersaksi dan sudah menyatakan sebenarnya saya tidak tahu menahu bahwa ini dipakai untuk menghilangkan Islam dari keraton, kemudian ninggalin emas iki sapa sing kepengin njaluk meneh tak titilno ya. Tapi asal kok leg ya ngono ya, cek mate kan ya. Iki tak cekel tapi gak tak iki susah gak oleh tak dulu. Itu untuk tanda bahwa ada peristiwa besar-besaran di Jogja di mana Islam akan dihilangkan dari keraton. Cuman gak usah cemas karena Mojopahit tetap berkuasa di Yogyakarta. Tenang. Lho kok iso? Kon niku keplok durung dijelasno wis keplok. Gak tenang ae lah. Kita itu hafal sama Allah, insya Allah perilakunya begini, takdirnya begitu. Saya tidak ada kecemasan apapun. Allah ikut bekerja di semua itu. Nanti akan ada peristiwa-peristiwa, ada yang sakit kanker, nanti ada yang digerebek, ada yang selingkuh, ada yang kena narkoba, sehingga semua rencana itu akan batal dengan sendirinya. Dan kita sudah insya Allah tahu siapa nanti yang akan menjadi raja. Kenapa kok tetap ada raja? Saya tahu, ojo muring-muring karo keraton sih. Saiki misalnya kon ngomong, keraton ini apa feodal ini? Melbu gak oleh nganggo sandal. Sik. Omahmu lho sing gak keraton belas rodok gedhe-gedhe. Iku ana aturane. Ya ta gak? Omahmu lho, omahku lho. Sing duduk sapa-sapa aku iki, iku ana aturane. Nek tukang pos gak perlu dilebokno pawon. Ya ta gak? Ya ta? Ana daya sing kok temoni ndek Nirat, ana daya sing kok temoni cukup ndek Buk ngarep. Ana dhewe-dhewe jarake secara budaya. Ana daya iso kalebokno bali ndek ngarep, ana daya sing wis rada idek kalebokno njero omah, ana daya sing oleh kok olehno mlebu pawon-pawon njupuk, buka kulkas njupuk minuman langsung oleh. Tapi gak mungkin ana daya sing oleh mlebu kamarmu, betul tak? Nah, keraton yo ngono padha karo omahmu. Sing jenenge keraton dalem itu gak kabeh wong. Jadi memang ada aturan semua dan itu kita jaga. Itu namanya simbol. Keraton itu tidak berkuasa, tapi dia simbol, dia sisa simbol dari harga diri kejawaan kita. Kalau kita ngomong Jawa tidak berarti kita menyembah Jawa, gak. Aku ke kebo, ojo disapek-sapekno. Harga diriku bahwa aku iki kebo. Ngono lho, gak kok kebo iku hebat, gak. Masih omek lalur. Gak iso kan menghina lalur. Lalur tokohnya Allah untuk menyadarkan semua manusia. Wajan lah anak sing kurang. Dan seterusnya ya. Nah, teman-teman sekalian, ojo khawatir anggar sampean tetap setia bahwa sampean wong Jawa,
Dan wong Jawa itu kewajiban dari Allah sampai dadi wong Jawa. Sebagaimana bebek dijadikan bebek, itu kewajiban dari Allah menurut saya. Dan itu hukumnya wajib. Bahwa sampean kupluan gak masalah, hukum masalah ilustrasi, gitu. Bahwa sampean celonoan gak berarti dadi wong barat, ngono sih. Ya. Cuman terus ojo alam pikirannya semuanya bisa menghilangkan Jawanya. Jadi di dunia ini yang akan dihancurkan dan sedang dihancurkan adalah Jawa dan Islam. Jawane wis entek-entekan wis 7 abad. Islamnya ini puncaknya penghancuran adalah Arab Spring, gitu. Arab Spring. Nek biyen sadurunge iku awal abad 20 itu kerajaan Ottoman yang besar ditawur karo sekutu entek kari Turki tok. Islam gak diharga diri meneh. Setelah perang salib sekian abad, mari ngono Timur Tengah sugih dientekno kilang minyake, dihabiskan harga dirinya. Afghanistan perang sampai saiki entek-entekan, wong Islami dadi wong Islam keras kaya ngono iku. Kemudian Irak hancur, ya. Apa meneh? Kuwait sekarang juga dihancurkan, Mesir hancur, Libya hancur, Syria gak karu-karuan. Pokoknya Islam dihancurkan habis-habisan dengan Arab Spring. Dan Arab Spring itu istilah mereka, istilah penjajah. Ngakune kate mendemokratisasikan negara-negara Islam, tapi aslinya pokoknya kate ngepek hartane dan menghancurkan harga dirinya dan menghilangkan Islamnya. Nah, mari Arab beres saiki gantian Indonesia. Mulane kon dikongkon musuhan. Ya toh? Dikongkon musuhan, kenduren dibid'ahno. Ya ta gak? Apa meneh selawatan dilolokno. Apa meneh? Jadi kamu itu dipotong hubungan cintamu dengan Rasulullah dan dengan leluhurmu. Itu ceritanya. Jadi nek ana wong larang kon nang kuburan, itu sebenarnya adalah ujung dari satu rekayasa internasional yang berasal dari Timur Tengah, Israel dan Amerika, ya, untuk memotong hubungan cintamu dengan Rasulullah SAW dan dengan nenek moyangmu sendiri. Ngono lho, lu nang kuburan gak oleh ku ya apa? Ndongakno wong liya gak oleh, jadi gak tutuk. Lah ngono sih. Ya. Ane ana ustaz ngomong, "Kaya apa kon ndongak-ndongakno niku?" Gak tutuk gak. Terus langsung itu nggih kula sampun suwe ndongaken sampean mlebu neraka sing nyar. Mboten neraka sing lawas niku. Niku Gusti Allah gawe nyar kanggo sampean. Dadi sampean niku digeling. Kamek diseliko lho. Nek sing ora diseliko tok, iku digeling sampean. Geling. Niku kula oleh informasi niku tuwa wali-wali niku Gusti Allah gawe nyar iki neraka niku. Gres iki. Software anyar, hardware ya nyar, CPU-ne, RAM-e ya dhukur iki. Ngono. Nek dek mureng-mureng, kamu kok gitu ngomongnya lho. Mpun kuwatir wong omongan kula mboten kabul lah. Wong sampean dudu napa-napa kula. Lah ngono sih. Tenang mawon. Wong kula ndongaaken mboten kabul sampean ngomong kula ndongaaken sinten kuburan mboten cukup ngoten. Mulane bener Gus Dur. Gus Dur ditakoni Gus ning nek ndongaaken bapak kula tutuk tang mboten ning ngirim donga tutuk mboten. Gus Dur lah balik laga. Anek paket gak tutuk lak balik sih rek. Lah nek gak balik berarti iki pakete tutuk. Ini Gus Dur gampang. Nek Gus Dur ngene. Wes mari ngene. Gus Dur punya banyak kesalahan sudah pasti. Masa Gus Dur kan kesalahan? Aja mure-mure. Awake dhewe elek kabeh kok. Nggih ta mboten? Sing apik 100% Kanjeng Nabi. Nek liyane ya ana apikane. Gus Dur ya duwe lemah, Gus Dur ya duwe khilaf, kok mesti ya. Nyai Roro Kidul tak peksa Gus Dur Gus sampean dadi presiden aku njaluk loro. Aku sing nyambut gawe iki. Nyambut gawe beresno Pak Harto, cek sampean diizinno, beresno P3, beresno Golkar. Saya milih gabung milih sampean PDIP kalah sampean dadi engko. Aku njaluk loro, siji Aceh kudu beres. Gus Dur karo Aceh gampang tak macam-macam tak kabur. Nomor loro, gak oleh kekuasaan di Indonesia dan di Pulau Jawa berhubungan lagi dengan Nyai Roro Kidul. Itu karangannya Panembahan Senopati. Gus Dur rodok tangi. Tenang cak aku wis SMS nang Nyai Roro Kidul. SMS ana apa? Tak kon jilbaban. Ya apa. Ana wong kaya ngono iki lho ya Allah, ya Allah. Aku terus ndangake ya Allah,
sing ndamel iki sampean temen lah. Bener ya wes. Jadi ngerti ya sekarang mantap ya. Mantap.